joining the fight. He said my moment to honor our tribe would... Deceiver! No, it wasn't a trick. Tails, take the compass and get Selamat datang kembali di Panel Story. Kali ini saya akan bahas film Sonic the Hedgehog 2 yang baru saja rilis pada bulan April kemarin. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke alur filmnya. Cerita dimulai di saat ada seorang dokter yang hidup di planet Jamur. Dengan kehebatannya, ia menciptakan sebuah sinyal untuk mendeteksi keberadaan dirinya. Atas aksinya itu, akhirnya ia ditemukan oleh Sonic, namun kali ini Sonicnya berwarna merah. Sonic merah ini bernama Knuckles. Scene beralih di sebuah kota di Amerika Serikat. Pada malam itu terjadi kejar-kejaran antara perampok dan juga isi lob. Kalau tadi yang merah, sekarang muncullah yang originalnya berwarna biru. Sambil berancang-ancang, ia pun segera masuk ke dalam mobil perampok itu. Dalam aksinya itu, ternyata landak biru ini malah menyulitkan polisi untuk pengejaran perampok tersebut. Ia malah melemparkan bom ke beberapa tempat dan hampir menabrak para netizen sekitar. Pada akhirnya Sonic pun berhasil menangkap perampok itu. Namun tentu saja ia salah karena ia malah membuat onar di kota sekitar. Setelah kejadian itu, Sonic pun disuruh pulang oleh Tom dan juga Maddie. Keesokan harinya, Sonic pun membuka portal untuk mengantarkan Tom dan juga Maddie kondangan. Dirasa Tom dan juga Maddie sudah pergi, akhirnya ia pun merasa bebas untuk melakukan apapun di rumah. Ia membuat rumah sangat berantakan karena membuat pesta dengan anjing peliharaannya. Scene beralih pada saat seekor rubah kuning yang bernama Tails menginjakkan kakinya di bumi. Ia menggunakan alat teknologinya untuk melacak keberadaan Sonic. Pada malam harinya, saat Sonic sedang asyik menonton TV, tiba-tiba listriknya ngejetrek. Tak lama pintu pun terbuka, lalu muncullah Dr. Nick dan juga si Knuckles. Sonic yang kesal karena rumahnya diacak-acak, akhirnya ia berusaha menyerang si Knuckles. Namun si Knuckles ini lebih kuat dari Sonic, ia juga malah menyerang baliknya. Kali ini Sonic benar-benar kalah duel melawan Knuckles. Saat Knuckles ingin menghabisinya, tiba-tiba muncullah Tails dengan menabrak si Knuckles ini. Sonic yang iya aja, akhirnya ia ikut dengan Tails untuk kabur bareng. Tapi Knuckles pun tidak bisa diam. Dengan kecepatannya, ia berusaha mengejar mobil tersebut hingga nangkring di atas kap mobil. Dengan paniknya, akhirnya Tails pun berusaha menjatuhkan mobil tersebut di jurang. Untung saja buntutnya ini bisa terbang. Jadi ia juga bisa menyelamatkan si Sonic ini dengan bantuan ekornya. Mengingat mereka mempunyai musuh yang sama, akhirnya Dr. Nick pun mengajak kolaborasi si Knuckles ini. Ia pun mendatangi anak buahnya yang kerja di coffee shop bernama Stun. Ia pun memperkenalkan si Knuckles dengan anak buahnya ini. Di waktu yang bersamaan, Sonic dan Tails mengunjungi temannya yang bernama Tom. Sonic pun kemudian membuka sebuah peta jadul untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh si Knuckles. Setelah membuka peta itu, tiba-tiba muncul seekor burung hantu dengan versi visual. Burung hantu itu bilang kalau Sonic harus melindungi permata hijau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Permata tersebut diyakini bisa menghasilkan kekuatan super bagi siapapun yang memilikinya. Jadi si Knuckles ini ngincer Sonic karena dia tahu kalau si Sonic ini punya peta yang dimana bisa menunjukkan letak permata tersebut. Knuckles berpikir kalau burung hantu itu telah membunuh suku Echidnas dan keluarganya. Maka dari itu ia pun ingin balas dendam kepada Sonic dengan cara mendapatkan permata tersebut dan menghabisi Sonic. Lalu Sonic dan Tails pun melakukan perjalanan untuk mencari permata tersebut. Ia pun memanfaatkan portalnya untuk teleportasi ke kutub utara. Setelah kedinginan melewati badai salju, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah bar. Dua bocil ini pun menyamar agar tidak terbaca oleh lawan. Karena nggak ngerti apa yang diucapin oleh karyawannya, akhirnya Tails ini pun menggunakan alatnya untuk translate. Ternyata alatnya nggak selalu akurat untuk translate kata-kata yang diucapin dari karyawannya. Akhirnya orang-orang di sekitar pun ikut kesel dan akhirnya mereka digotong buat diceburin ke dalam api. Untuk menyelamatkan dirinya, akhirnya Sonic pun menantang orang sekitar untuk duel. Kirain duel ribut,
Ternyata Sonic malah nantang untuk battle dance. Awalnya Sonic ini pun kalah karena dance-nya tidak sesuai dengan lagunya. Kemudian ia memilih untuk mengganti lagunya dengan lagu pilihannya dan akhirnya ia memenangkan battle dance tersebut. Hari berlalu, Sonic dan Tails pun melanjutkan perjalanannya. Sampainya di lokasi, ia menemukan sebuah patung burung hantu yang di dalamnya terdapat sebuah kompas, di mana kompas itu akan menuntun mereka untuk menemukan permata tersebut. Saat Sonic berhasil mendapatkan kompasnya, tiba-tiba muncullah Dr. Nick dan juga Knuckles. Dr. Nick pun langsung memanfaatkan alat teknologinya untuk mengambil kompas tersebut dari Sonic. Sonic dan Tails pun akhirnya cepat-cepat pengen kabur dari tempat itu. Tails pun terbang sementara Sonic berseluncur di salju. Sonic yang dikejar-kejar oleh alat Dr. Nick, akhirnya ia berhasil melewatinya dengan sangat mudah. Tapi tetap saja Knuckles nggak akan membiarkan Sonic dengan begitu mudahnya lolos. Sonic pun hampir jatuh ke dalam jurang, yang dimana cincin portalnya sudah jatuh terlebih dahulu. Karena terpojok, akhirnya ia pun melemparkan kompasnya kepada Tails. Namun si botak ini berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Ia juga melemparkan beberapa tembakan ke arah Tails yang membuat salju di sana ikutan longsor. Gak peduli sama kompas itu, akhirnya Sonic pun berusaha untuk menyelamatkan Tails terlebih dahulu. Sementara si botak dan juga Knuckles ini berhasil kabur melalui pesawat canggihnya. Karena panik, akhirnya Sonic pun V-chase si Tom, agar Tom dapat membuka portal untuk membantunya menyelamatkan Tails. Tom yang lagi kondangan pun akhirnya terpaksa buat ngacauin acaranya demi menyelamatkan Sonic dan juga temannya. Tiba-tiba para hadirin sekitar pun mengacungkan pistol kepada mereka. Ternyata acara pernikahan tersebut hanyalah settingan belaka yang dibuat oleh pemerintah untuk menangkap Sonic. Alhasil Sonic dan Tails pun akhirnya dikurung oleh mereka. Melihat mereka bertiga ditangkap, akhirnya Mandy dan Rahel pun bekerja sama untuk membebaskannya. Ia menggunakan alat-alat canggih milik Tails untuk menyelamatkan mereka. Dengan alat-alat itu, akhirnya Mandy pun berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Di waktu yang bersamaan, akhirnya Dr. Nick dan juga Knuckles tiba di lokasi permata. Setelah meletakkan kompas itu di pasir, jalan menuju permata pun segera terbuka. Sementara itu Sonic juga mengetahui tanda-tanda terbukanya jalan menuju permata. Ia pun nekat ngejar sendirian dengan cara berlari menyusuri lautan. Sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja Sonic tidak mampu melewati tingginya ombak dan akhirnya ia pun malah tenggelam. Sementara itu Dr. Nick dan juga Knuckles berhasil masuk ke dalam. Dengan alat canggihnya ini mereka pun berhasil melewati rintangan yang ada di dalam sana. Saat terbangun ternyata Sonic sudah berada di sisi kastil. Ia pun segera berlari ke dalam sana. Sesampainya di tempat, akhirnya dua landak ini pun segera berduel. Melihat celah itu, akhirnya si botak pun mengambil kesempatan. Saat mereka berdua sibuk duel, benar saja mereka tidak sadar kalau si botak ini sudah mengambil permata tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Setelah permata itu berhasil diambil oleh si botak, akhirnya kastil itu pun segera runtuh. Reruntuhan itu pun menimpa Knuckles hingga membuatnya tenggelam. Dengan iba, akhirnya Sonic malah menyelamatkan si Knuckles. Setelah mereka berhasil menyelamatkan diri, mereka pun kemudian dijemput oleh Tails. Sadar karena dikhianati si botak, akhirnya si Knuckles ini berusaha untuk bergabung untuk balas dendam kepada si botak. Di sisi lain, Dr. Nick yang sudah mendapatkan permata itu, ia pun memanfaatkannya untuk melawan para polisi. Ia pun menggabungkan benda-benda besi dan juga aluminium untuk dijadikannya sebagai robot. Setelah robotnya udah jadi, ia pun segera menghancuri siapapun yang akan menghalanginya. Tak lama, Sonic dan kawan-kawan pun tiba di lokasi. Mereka membagi tugas untuk menyerang robot tersebut. Di sana, Sonic berusaha mengalihkan perhatian robot tersebut. Sementara, Knuckles dan juga Tails berusaha untuk masuk ke dalam robot tersebut. Ternyata Sonic berhasil mengalihkan perhatian hingga Tails dan juga Knuckles berhasil masuk ke dalam robot itu. Mereka berdua juga berhasil mengalahkan si botak itu dan mengambil permatanya dari tubuhnya. Permata tersebut pun jatuh tepat di hadapan Sonic. Dengan keadaan yang lesu dan lunglai, ia berusaha untuk mengambil permata tersebut.
Pada saat itu untungnya Tom dan juga Maddie datang di waktu yang tepat untuk membantu Sonic mengambil permata tersebut. Dengan permata tersebut akhirnya ia pun berubah warna menjadi emas. Ia juga menghancurkan robot raksasa milik si botak itu. Setelah berhasil mengalahkan si botak itu, ia pun memutuskan untuk kembali pada dirinya semula. Mereka bertiga pun akhirnya berjanji untuk menjaga permata itu. Dan film pun segera berakhir. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di panel story.